Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiz Zaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang usulan penelitian S1 saya yang berjudul Sistem Peringatan Banjir dengan mengukur ketinggian air sungai menggunakan pengolahan citra digital. Hal yang melatar belakangi penelitian yang akan saya lakukan ialah di mana banjir menjadi bencana alam yang terjadi tahunan di Indonesia. Dan pada awal tahun ini, tahun 2020, banjir kembali melanda beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian BMKG juga mencatat cuaca ekstrim terjadi di wilayah Indonesia dengan curah hujan 377 mm per hari di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 1 Januari 2020. Ya, di mana di sini karena banjir telah menjadi bencana tahunan, yang saya harapkan ialah dengan adanya peringatan banjir dapat mengurangi dampak-dampak buruk seperti ketidaksiapan masyarakat ketika banjir tiba-tiba melanda di daerahnya. Kemudian saya akan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor alam dan juga faktor buatan. Untuk faktor alam sendiri terjadi karena curah hujannya sangat tinggi sehingga sungai tidak dapat menampung volume air yang melebihi kapasitas. Air meluap dan dataran-dataran menjadi tertutupi oleh air yang mana itulah yang menyebabkan banjir. Kemudian ada faktor buatan. Di sini ialah ketika banjir terjadi karena berulah dari kegiatan-kegiatan manusia. Ada beberapa faktor, ada beberapa penyebab. Yang pertama ialah ketika air sungai atau selokan tersumbat yang disebabkan oleh gemparnya masyarakat yang membuang sampah di sungai. Yang ketika masyarakat terbiasa membuang sampah di sungai, maka sampah-sampah tersebut nantinya akan menutupi atau menyumbat aliran-aliran sungai, yang mana malah menyebabkan air menjadi naik, tidak mengikuti aliran yang seharusnya. Ketika air naik, maka dari itu terjadilah banjir. Yang kedua ialah penebangan hutan, yang menyebabkan hutan menjadi gundul dan resapan air berkurang. Air dari atas seharusnya akan tertahan oleh pohon-pohon yang ada di bawah-bawahnya, tertahan oleh akar-akarnya. Dan ketika tidak ada lagi pohon, maka air yang dari atas akan dengan cepat turun ke bawah, yang mana nantinya akan menyebabkan airnya naik di daerah bawah dan menyebabkan banjir juga. Kemudian yang ketiga, minimnya daerah resapan air sehingga tidak dapat meresap ke lapisan tanah. Hal ini sering terjadi di daerah perkotaan, yang mana tanah sudah tertutupi oleh aspal ataupun beton, yang menyebabkan ketika terjadi hujan, air yang seharusnya masuk ke dalam tanah malah tidak terserap ke dalam tanah sehingga air tertahan di daratan yang menyebabkan banjir juga. Kemudian salah satu metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi banjir ialah dengan menggunakan pengolahan citra digital. Karena pengolahan citra digital tentu saja memerlukan citra digital, dan citra tersebut didapatkan dari berbagai cara, bisa dari tangkapan satelit, rekaman webcam ataupun dari CCTV ataupun dari citra-citra yang lain seperti dalam siaran berita atau mungkin dari website. Ini jika hanya sebatas deteksi banjir. Dan untuk pemrosesannya dilakukan oleh komputer yang dilakukan dengan berbagai metode yang bisa memanfaatkan domain spasial maupun domain frekuensi. Ya, pada penelitian kali ini nantinya akan memanfaatkan
pengolahan citra digital untuk menangkap gambar air di dalam menangkap gambar citra sungai, yang mana dari citra tersebut akan didapatkan aliran air, dan aliran nadi diolah sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan tinggi air yang menjadi fokusan untuk peringatan bencana banjir. Dan yang menjadi batasan masalah untuk penelitian kali ini, yang pertama ialah penelitian menggunakan prototipe sungai sebagai objek penelitian. Jadi penelitian ini tidak langsung diterapkan ke arah sungai, tapi lebih ke bentuk prototipe. Jadi nantinya prototipe akan disesuaikan dengan struktur dari sungai sendiri. Kemudian ketinggian air yang didapat hanya sampai tinggi maksimal sungai, selebihnya akan dianggap banjir. Karena yang ditangkap hanyalah sebuah citra sungai, ketika air sudah menutupi daerah tertinggi dari sungai tersebut dan selebihnya, maka kemungkinan citra tidak akan terlihat bedanya karena sama-sama dianggap air, sehingga ketinggian tersebut tidak akan didapat perubahannya. Kemudian yang ketiga, pengaturan kondisi cahaya dilakukan secara manual. Ini dilakukan salah satunya untuk mempercepat penelitian, dilakukan sedemikian rupa sehingga kondisi cahaya akan menyesuaikan dengan kondisi alam, yaitu ada kondisi terang, kondisi redup, dan kondisi gelap. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem peringatan banjir dengan akurasi di atas 90%. Mengingat dari penelitian sebelumnya yang nantinya akan dijelaskan di dalam kajian pustaka, rata-rata penelitian deteksi banjir bisa mendapatkan akurasi di atas 80%. Kemudian tinjauan pustaka mengambil penelitian yang mana meneliti tentang deteksi banjir. Data yang didapatkan dari berbagai cara, ada yang dari satelit, ada yang dari webcam, ada yang real time video, ada juga yang berasal dari berita. Dan untuk dari satelitnya sendiri dibagi berbagai sumber, ada yang dari VSAR, Very High Spatial Resolution, ada juga yang dari SAR, ada juga EO1 Hyperspectral Image, dan sebagainya. Dan untuk metodenya sendiri, pada penelitian yang sudah dilakukan, penelitian itu dilakukan tidak hanya untuk mendeteksi air, tetapi kebanyakan dilakukan untuk mengoptimalisasi akurasi dari deteksi itu. Jadi fokusnya terlebih ke optimalisasi. Walaupun ada juga yang masih pada deteksi air karena menggunakan metode yang sedikit berbeda, seperti pada penelitian Akbar, Mustafa, dan Dianto, yang mana pada penelitian ini citra menangkap sebuah indikator ketinggian sungai, yang mana nanti dari indikator itu didapatkanlah tinggi air sungai. Yang ini menjadi salah satu tinjauan pustaka untuk penelitian kali ini. Dan untuk metodologi penelitian ini akan memfokuskan pada pembuatan alat simulasi pengukuran ketinggian air sungai yang akan dijadikan sebagai alat peringatan banjir secara aktual. Yang mana di sini karena akan menjadi alat peringatan banjir secara aktual, maka dibutuhkan video real time berupa hasil tangkapan webcam. Pengukuran memanfaatkan webcam sebagai penangkapan citra yang kemudian hasil tangkapan akan diproses oleh komputer.
hasil yang ditangkap akan ditampilkan secara berkala melalui website. Kemudian, ketika tinggi air mencapai batas tertentu, maka muncul peringatan pada website, yang mana ini berupa peringatan dari status kondisi banjirnya. Dan yang nantinya akan dijelaskan juga di slide berikutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan nilai akurasi dari ketinggian yang didapat sehingga memberikan data penyampaian yang tepat. Untuk tahapan penelitian sendiri dimulai dari studi literatur yang nantinya akan dipecah menjadi dua bagian, yaitu pembuatan alat dan pengembangan dan implementasi. Pembuatan alat lebih ke hardware-nya dan pengembangan implementasi lebih ke software. Kemudian hasil dua itu akan digabungkan dan dikalibrasikan terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kemudian akan dilakukan pengujian, setelah itu evaluasi dan analisis. Untuk studi literatur sendiri dilakukan dengan membaca penelitian sebelumnya mengenai deteksi banjir, deteksi air, dan metode pengukuran air tinggi air, hingga metode peringatan bencana alam. Untuk pembuatan alat kurang lebih akan membentuk seperti yang ada di gambar, yaitu alat akan berbentuk agak trapesium dengan lubang di bawahnya untuk tempat keluar air nantinya agar lebih mudah pengaturan tinggi air. Kemudian ada kamera yang menangkap alat ini sehingga akan mendapatkan lebar dari air. Ini dibuat trapesium agar menyesuaikan kondisi seperti sungai pada umumnya, yang mana di bawah memiliki lebar yang lebih sempit daripada atasnya. Kemudian untuk pengembangan dan implementasi ada 3 tahap, yaitu deteksi air sungai, ukuran tinggi, dan post-processing. Deteksi air yang nantinya dengan citra akan dicari probabilitas berdasarkan warna, saturasi, dan entropi, yang mana nanti akan digabungkan dan mendapatkan hasil deteksi air. Deteksi air nanti akan disegmentasi untuk hanya bagian airnya, dan kemudian dicari bagian paling kiri dan kanan sehingga mendapatkan lebar air sungai. Untuk pengukuran tinggi sendiri menggunakan pertama seperti yang ada di sini, yaitu tan A dikali L min panjang alas per 2. Ini untuk mendapatkan jarak yang seperti yang ditunjukkan oleh mus ini. Dan alfa ialah kemiringan sudut antara kemiringan trapesium dengan sisi lurusnya. Untuk post processing sendiri ialah memproses hasil tinggi yang kemudian diolah menjadi status, dan statusnya nanti akan ditampilkan ke dalam website. Ada 4 status, yaitu siaga 1, 2, 3, 4. Siaga 1 ialah yang kondisi yang terparah, yaitu ketika tinggi air di atas 80% dari kedalaman maksimal sungai. Untuk siaga 2 di atas 60%, siaga 3 di atas 40%, dan siaga 4 di atas 20%. Untuk kalibrasi alat sendiri, saat ini alat simulasi dan algoritma digabungkan dan dikalibrasikan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang dikalibrasikan lebih ke posisi kamera agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukurannya, karena perbedaan sedikit bisa mempengaruhi hasil pengukuran dari ketinggian air sungai. Untuk pengujian, variabel yang akan digunakan yaitu tinggi air terukur, kondisi cahaya, ada 3 jenis, gelap, redup, terang, hasil yang didapat, dan harapan hasil. Dan akan ditampilkan seperti tabel di bawah ini. Tinggi air ialah tinggi air yang asli, nyata. Ini tinggi air terukur ialah hasil yang didapat dari sistem. Hasil yang didapat dari sistem, dan harapan hasil ialah hasil yang seharusnya didapatkan berdasarkan tinggi air. Dan kondisi cahaya seperti dijelaskan tadi ada 3 jenis, gelap, redup, terang. Dan alat dan bahan yang digunakan, pertama alat kami menggunakan laptop dengan spesifikasi AMD A8 4500M APU with Radeon
HD grafik dengan clock speed 1,9 GHz dan RAM 8GB. Kemudian juga menggunakan kamera berupa webcam Logitech C270 HD. Untuk bahasa pemrograman menggunakan Python yang nantinya akan menggunakan library dari OpenCV. Dan untuk website kita menggunakan HTML, CSS, dan JS. Untuk bahan sendiri yang ialah bahan yang digunakan untuk pembuatan alat. Yang pertama ialah untuk pembuatan wadah, rencana akan menggunakan akrilik, dan untuk pembuatan lubang akan dipasang keran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.